Oke, selamat siang semuanya. Jadi pada hari ini saya akan memberikan panduan singkat terkait apa yang harus kita lakukan untuk sebagai peserta SNMPTN maupun UTBK SBMPTN. Nah, hal yang kita lakukan yang pertama kali adalah kita buka website portal.ltmpt.ac.id. Jadi link ini yang saya arahkan ini bisa diketikkan di browser. Nah, maka akan muncul tampilan laman seperti ini. Nah, kalau sudah tampilan laman seperti ini sudah ada, silakan klik masuk. Nah, setelah kita klik masuk, linknya akan berubah menjadi out.ltmpt.ac.id. Nah, lalu akan muncul halaman sign in. Nah, sign in itu kita menggunakan emailnya, itu menggunakan email SKI masing-masing. Dan passwordnya adalah SMART123, Smart 123. Jadi ketika kalian ingin masuk ke dalam portal LTMPT ini, silakan menggunakan email SKI masing-masing, diketik, lalu masukin password Smart 123. Nah, setelah sign in, maka akan muncul halaman portal LTMPT dashboard, itu berisi welcome, lalu ada muncul nama kalian. Ini sengaja saya sensor. Nah, tampilannya kurang lebih akan seperti ini, dan ada satu halaman itu berisi verifikasi data sekolah atau siswa. Nanti kalau misalnya SNMPTN itu sudah dibuka, nanti di sebelah kanan dari verifikasi data sekolah atau siswa itu akan muncul satu kotak bagian yang namanya seleksi masuk perguruan tinggi nasional. Nah, untuk saat ini kita masuk ke dalam verifikasi data sekolah atau siswa. Boleh klik di dalam di bawah aplikasi ini, kita boleh klik, atau di tombol settings itu ada fitur untuk kita mengatur password. Jadi kalau kita klik settings, nah itu ada pilihan account, ada change email atau password. Nah, kita pakai untuk merubah password saja supaya data kita lebih aman. Nah, kalau tidak ada masalah lagi terkait password, silakan kembali back to dashboard. Nanti akan kembali ke halaman sebelumnya. Nih, akan kembali ke halaman welcome yang tadi setelah kita login. Nah, tahap selanjutnya kita akan memilih verifikasi data sekolah atau siswa. Silakan diklik. Nah, setelah diklik nanti akan muncul halaman pertama dari verifikasi dan validasi data siswa. Nah, di halaman pertama ini kita melakukan validasi berupa data pribadi. Nah, di sini akan muncul kotak warna kuning peringatan bahwa data siswa belum terverifikasi. Nah, artinya kita belum melakukan simpan permanen terhadap identitas kita, sehingga data kita bisa diubah. Nah, kalau kita turun ke bawah lagi, nah ini akan muncul identitas-identitas yang akan dimintai oleh pihak LTMPT. Contohnya agama, alamat domisili, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, distrik, desa kelurahan, nomor handphone, ada penghasilan ayah, ibu, dan juga jumlah tanggungan orang tua. Oke, saya akan jabarkan satu persatu. Jadi kalau untuk agama itu disesuaikan dengan agama masing-masing peserta didik. Lalu alamat domisili itu adalah alamat yang kalian tinggali saat ini. Jadi misalnya kalian tinggal di rumah wali. Nah, itu kalian bisa pakai alamat wali kalian, atau misalnya kalian ngekos, ya kalian pakai alamat kos kalian, karena ini domisili artinya alamat tempat tinggal kalian sekarang. Lalu untuk provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan, distrik beserta desa kelurahan itu kalian bisa cari di Google. Jadi misalnya kalian Jalan Gajah Mada. Nah, itu ada di situ ada informasi detail berupa kabupaten kotanya apa, kecamatannya apa, desa kelurahannya apa. Lalu untuk RT dan RW, jika kalian tidak tahu, silakan ketik angka 0 beserta, dan juga mungkin ada kode pos yang tidak diketahui, silakan ketik saja 0. Jadi untuk RT, RW, dan kode pos, kalau memang misalnya tidak diketahui, silakan klik atau tekan 0. Nah, nomor handphone ini kita masukkan itu berupa nomor yang tanpa ada plus 62 atau misalnya
plus 62 strip gitu. Jadi kan biasa kalau kita kopas dari HP itu kan ada plus 62 strip 895 strip. Nah, itu kalau bisa stripnya dihapus jadi kita benar-benar masukin nomor handphone itu berupa nomor murni. Nah, lalu ada penghasilan ayah dan ibu. Nah, kalau penghasilan dan ayah dan ibu bisa diinformasikan atau dikomunikasikan dengan orang tua, kira-kira penghasilan ayah berapa, penghasilan ibu berapa. Kalau memang ibu rumah tangga, berarti ada pilihan untuk tidak ada penghasilan atau nol. Kalau misalnya, mohon maaf, kalau misalnya orang tuanya sudah meninggal, maka penghasilannya diisi tidak ada penghasilan. Nah, lalu jumlah tanggungan orang tua. Jumlah tanggungan orang tua di sini ini sama saja dengan jumlah anak di dalam satu keluarga. Jadi contoh, misalnya keluarga saya itu ada dua anak. Nah, maka saya isi jumlah tanggungan orang tua adalah dua karena orang tua menanggung biaya dari saya dan juga adik. Nah, jadi jumlah tanggungan itu diisi anak di dalam keluarga tersebut. Nah, kalau sudah silakan klik simpan perubahan. Nih, tombol hijau ini silakan klik simpan perubahan, maka data data kalian akan otomatis terupdate dengan data yang baru. Nah, tahap selanjutnya itu adalah unggah pas foto. Nah, dari pihak sekolah itu sudah mengunggah pas foto setiap peserta didik. Ya, bagi anak-anak yang kemarin sudah melakukan foto di sekolah itu sudah diupload oleh operator sekolah. Nah, kecuali ada beberapa anak yang mendaftar sendiri menggunakan email sendiri dan juga yang belum foto itu wajib mengupload sendiri fotonya sesuai dengan ketentuan. Nah, bagi yang sudah diupload, cara mengetahuinya bagaimana? Nah, ketika muncul halaman ini, boleh klik tombol biru atau klik selanjutnya. Nah, ketika klik selanjutnya, maka halamannya akan berubah. Nanti kalian scroll ke bawah, itu sudah muncul muka kalian. Yang ada dua bagian ini, ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang kita perlu lihat itu adalah di sebelah kanan. Apakah sudah simetris atau belum? Kalau misalnya fotonya dirasa terlalu jauh zoomnya, kita bisa atur di sebelah kiri ini ada pengaturannya apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah, atau perlu diperjauh atau perlu diperdekat. Itu bisa kita atur di sebelah kiri dan setelah itu kita klik simpan yang tombol yang hijau ini untuk melihat hasil akhirnya. Nah, kalau sudah silakan klik selanjutnya. Kalau misalnya fotonya sudah benar. Kalau tidak, di sini saya ada sediakan link drive untuk kita bisa mengakses foto-foto foto-foto kita pas foto yang kemarin sudah difoto. Nah, bagi kalian yang kemarin bertanya apakah saya boleh meminta foto pas foto saya untuk keperluan pendaftaran universitas lain misalnya, boleh. Jadi di dalam link ini sudah saya sediakan foto-foto semua peserta didik yang ikut foto kemarin untuk keperluan pribadi gitu ya. Nah, jadi bisa langsung diakses. Ini pakai Google Drive jadi cukup gampang. Nah, kalau sudah terdownload, nah kita bisa kembali ke tahap yang di sini yang unggah pas foto itu tadi. Nah, kita pilih choose file, nanti kita pilih file foto yang sudah kita download tadi. Lalu setelah kita unggah, lalu kita setelah choose file, lalu kita pilih unggah tombol hijau itu. Maka akan muncul foto Anda telah diunggah. Nah, baru kita klik selanjutnya, maka akan kembali ke step yang sebelumnya. Nah, bedanya kalau yang tadi itu kan cukup klik selanjutnya saja nih. Cukup klik selanjutnya karena dari sekolah sudah mengupload fotonya. Nah, kalau yang masih bermasalah atau yang belum upload foto sama sekali, atau mungkin misalnya ada kesalahan foto, fotonya tidak sesuai, nah kalian bisa cari foto yang sesuai lalu upload ulang. Nah, kalau sudah, silakan klik selanjutnya. Nah, di klik selanjutnya akan muncul konfirmasi akhir dan simpan permanen. Nah, simpan permanen ini berisi identitas pribadi yang sudah kita simpan tadi beserta foto yang sudah diupload tadi. Nah, di atas itu ada peringatan bahwa simpan permanen baru bisa dilakukan tanggal 8 Februari jam 15.01. Artinya, tugas kalian untuk hari ini itu lebih menyesuaikan dan memvalidasi data sereal mungkin sehingga besok
sampai tanggal 15 Februari itu kalian bisa melakukan simpan permanen. Nah, saran saya adalah kalian baca dulu data pribadinya beserta fotonya apakah sudah tepat atau belum. Nah, kalau sudah, kita scroll ke paling bawah, lalu akan muncul suatu semacam apa ya, semacam persetujuan ya gitu ya, bahwa saya menyatakan bahwa data yang saya isikan dalam borang-borang ini adalah berkas ya, dalam berkas ini adalah benar. Saya bersedia menerima sanksi apabila saya tidak mengisikan data ini dengan benar. Nah, maka pastikan dulu datanya sudah benar atau tidak. Kalau sudah yakin benar, silakan klik centang dan simpan permanen. Nah, karena hari ini, misalnya kalian mulai buka hari ini dan ternyata masih belum bisa simpan permanen, kan baru besok nih. Nah, jadi kalian cukup simpan identitas dulu. Nah, ketika besok, kalau kalian merasa data kalian sudah benar, kalian bisa centang di sini, centang warna biru. Lalu kalian klik simpan permanen. Nah, kalau sudah, silakan ikuti prosedurnya, baca baik-baik. Simpan permanen itu ada 2 kali tahap. Nah, setelah itu akan muncul semacam peringatan bahwa apakah Anda yakin untuk melakukan simpan data. Nah, kalau yakin silakan ya klik ya simpan permanen. Nah, kalau misalnya dilakukan pada hari ini, pasti akan muncul peringatan ini, Anda belum dapat melakukan simpan permanen. Nah, kalau sudah, pasti akan muncul peringatan bahwa data Anda sudah terverifikasi pada tanggal 8 Februari jam yang disesuaikan dengan kalian, misalnya jam 8 malam gitu ya. Nah, akan muncul detail seperti itu. Oke, itu saja dari saya sebagai operator untuk terkait apa yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam waktu dekat ini terkait pendaftaran SNMPTN maupun UTBK SBMPTN. Nah, kami menghimbau agar proses ini dilakukan oleh semua peserta didik karena bisa saja ketika ini kan kita berkejar dengan waktu. Takutnya kalau misalnya ada anak tidak melakukan simpan permanen dan ternyata dia ingin melakukan UTBK, takutnya kesempatan itu tidak ada. Jadi lebih baik kita bekerja sama, kita mau ikut atau tidak, kita simpan data ini, simpan permanen supaya nanti ketika ada peserta ingin ikut UTBK tidak perlu lagi kebingungan karena sudah kita daftarkan di awal. Itu saja pesan dari saya. Terima kasih.